Hai Aqua, balik lagi sama gue Lucky di Abrala Kabra. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksa untuk sesuai, dan cross watcher kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi pesannya juga buat kalian. Jangan lupa, jangan hanya nonton Aquarius, tapi nonton juga moon sign kalian dan juga rising atau ascendant sign kalian. Highlight di bulan ini itu ada selain new moon di Scorpio di awal bulan dan full moon di Taurus ya. Bersama dengan itu juga ada si Uranus konjang ya, artinya bersebelahan, berdialog dengan Uranus. Juga ada Saturn yang direct di Pisces. Nanti kita lihat ya dampaknya apa buat Aqua. Dan apa lagi? Mercury retrograde tanggal 26 di Sagittarius ya. Kita lihat ya. Minggu pertama. Oh ya. Tema kalian adalah Knight of Cups bulan ini. Minggu pertama Ten of Swords. Rintangannya Two of Wands. Minggu kedua Page of Swords. Rintangannya Four of Pentacles. Minggu ketiga Ace of Cups. Rintangannya Nine of Wands. Minggu keempat King of Wands. Rintangannya Nine of Pentacles. Action untuk Aqua Knight of Swords. Under the deck the Tower. Oke. Tema bulan ini buat Aqua Knight of Cups. Knight of Cups ini energinya si Scorpio. Energi Scorpio. New moon di Scorpio di awal bulan. Nah. Buat Aqua itu tentang perbedaan, bagaimana memahami, mencoba mengerti, mencoba lebih peka terhadap perbedaan-perbedaan yang ada ya. Apapun itu bisa jarak ya, bisa agama, budaya, latar belakang, filosofi, ideologi ya, hukum, peraturan nah. Segala hal yang sifatnya berjarak, entah itu emosional, entah itu juga geografis ya. Kalian mencoba untuk lebih peka ya, lebih sensitif terhadap perbedaan-perbedaan itu, mencoba untuk lebih memahami dan mengerti ya. Minggu pertama Ten of Swords, energi Gemini. Ada self-deception, self-defeated ya. Ini wow, karena ini energi Gemini, buat Aquarius itu ada di masalah anak ya, masalah project, lagi-lagi ini general reading ya. Jadi kalau kalian butuh private atau personal reading, kalian bisa buzz gue di box description, itu ada link ke WA gue. Oke. Ten of Swords. Energi Gemini buat Aquarius itu di rumah kelima, yang mana tentang kreativitas kalian, project kalian, tentang anak mungkin ya, atau kalian punya lagi menghadapi seorang Gemini ya, tentang romance, asmara, relationship ya, tentang bagaimana kalian berkomunikasi juga ya. Jadi kalian merasa
dikhianati mungkin ya, dikhianati, atau dalam project kalian merasa dikhianati. Dan karena ada Jupiter di Gemini, itu digede-gedein yuk. Sebagai planet terbesar, dia akan memperbesar segala hal yang ada di rumah itu. Semua hal yang barusan gue sebutin itu akan, karena ini general. Jadi untuk beberapa dari kalian adalah anak, beberapa kalian tentang kreativitas, oke, tentang project. Apapun di situ masalahnya akan diperbesar sama si Jupiter energi itu ya. Tentang berkomunikasi, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, whatever. Dan Jupiter masih bersinggungan dengan Chiron di Aries ya. Chiron juga retrograde di Aries, yang mana itu tentang healing trauma, trauma-trauma. Bagaimana kalian menghadapi dan melampaui trauma kalian sendiri. Bicara tentang Aries, energi Aries buat Aquarius, itu tentang pemahaman kalian sendiri, mindset kalian sendiri, pola pikir kalian sendiri, bagaimana kalian berkomunikasi, tentang siblings kalian, ya, keluarga kalian, tentang bagaimana kalian dibesarkan, tentang intelektual kalian. Ada yang perlu di healing, pemahaman kalian yang bagaimana yang perlu kalian perlu lihat lagi itu. Dan energi Chiron dan Jupiter ini yang sama-sama retrograde ini akan masih berlangsung sampai 2 bulan ke depan ya. Dan bener nggak sih, rintangan kalian apa? Two of Wands, energinya Aries itu sendiri. Kalian merasa berada di persimpangan dan kalian nggak tahu bagaimana memilih. Nah, oke, minggu kedua, Page of Swords. Kalian mencoba melakukan riset, atau kalian mencoba untuk mendalami, mempelajari atau mendalami sesuatu, atau kalian hanya sekedar kepo, ya, jangan sampai stalking ya. Jadi kalian mencoba untuk mendalami sesuatu, mempelajari lebih dalam akan sesuatu, dan rintangannya adalah Four of Pentacles. Ya gimana ya, contoh, ya gimana ya, gue mau belajar ini tapi uang gue pas-pasan, gue kan nggak bisa. Gue mau bisa itu, bisa ini, tapi kan itu butuh uang gitu. Jadi Four of Pentacles ini adalah saving mode ya. Coba untuk lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi ya, lebih awas dalam memberi penilaian ya. Four of Pentacles ini energinya si Capricorn. Venus ada di Capricorn. Dan Pluto saat ini, saat gue baca ini, masih ada di Capricorn 29 derajat. Ya. Tralala. Jadi ada Venus masuk ke Capricorn itu tanggal 11. Sedangkan Pluto meninggalkan Capricorn itu tanggal 19. Tanggal 19. Jadi masih di satu rumah tuh Venus sama si Pluto sampai tanggal 19, sampai tanggal 18 ya. Nah, Capricorn buat Aquarius, energinya Capricorn itu ada di rumah ke-12. Apa sih rumah ke-12? Tentang karma, tentang alam bawah sadar, tentang hal-hal sifatnya buruk, jelek, gelap, nggak jelas, segala sesuatu yang di luar kuasa kita bernalar, ya, hal-hal yang sifatnya spiritual. Jadi, tapi tenang, Aquarius, karena tanggal 19 masuk Aquarius kan, Plutonya ya. Jadi di sini kalian akan lebih, dengan energinya Pluto di Aquarius, kalian akan lebih punya semangat baru lah ya, untuk merubah citra diri kalian sendiri. Anyway,
kalian sangat mencoba untuk sangat berhati-hati dalam menilai. Kalau emang kalian ingin menciptakan keharmonisan, ya. Karena Venus kan energinya adalah relationship, harmoni, ya, value, nilai. Jadi kalian hati-hati dalam menilai. Ya. Coba kalian pelajari lebih dalam lagi tentang mindset, pola pikir kalian, pemahaman kalian akan segala sesuatunya itu, gitu. Sebelum menilai. Minggu ketiga, kalian akan dapat Ace of Cups. Nice. Ini tawaran yang membahagiakan secara emosional, ya. Entah itu ada jatuh cinta gitu. Ada penawaran yang sifatnya sangat membahagiakan, bikin happy, ya. Rintangannya Nine of Wands. Nine of Wands ini energi Sagittarius. Nine of Wands ini energi Sagittarius. Sagittarius buat Aqua itu adalah lingkaran pertemanan kalian sendiri, network kalian, lingkungan sekitar kalian, ya. Yang itu burdening buat kalian. Itu jadi kayak malah beban buat kalian. Merkuri ada di Sagittarius, dan Merkuri akan retrograde di Sagittarius. Mungkin ada energi-energi yang lama mungkin akan tampil lagi, datang, ya kan? Karena Merkuri retrograde tanggal 26. Jadi mungkin kalian akan bertemu lagi, atau kalian akan dapat panggilan dari mantan, ya kan? Atau acquisition. Ya, itu jadi burden buat kalian. Rintangannya adalah itu. Oke. Apalagi yang ada di Sagittarius. Oh iya, matahari juga masuk ke Sagittarius kan. Yap. Nah, ada kebenaran di situ yang akan terungkap mungkin. Nah. Anyway, minggu keempat kalian dapat King of Wands. Ini energi Leo, ya. Jadi kalian punya ambisi, kalian cukup punya otoritas terhadap nasib dan hidup kalian sendiri, ya. Jadi kalian akan menentukan, karena ini kan energi Leo, ya, yang mana itu adalah untuk relationship atau nggak partnership kalian, ya. Kalian akan menentukan, kalian punya kuasa untuk itu, kalian punya otoritas untuk menentukan relationship kalian sendiri, ya. Dengan siapa kalian berpartner, entah itu personal, entah itu profesional. Rintangannya adalah Nine of Pentacles. Nine of Pentacles ini energi Virgo, ya. Ini energi Virgo. Self-sufficient, rintangannya adalah kemampuan kalian untuk menjadi yang mampu, mandiri, ya, berkecukupan, independen. Itu rintangannya. Virgo buat Aqua itu ada di bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan, dalam kolaborasi, joint venture, tentang berbagi finansial, ya, properti, ideologi, warisan, segala hal yang sifatnya milik bersama atau bahkan milik orang lain. Rumah ke-8, ya. Bicara tentang Virgo itu ada di rumah ke-8 Aquarius. Cukupkah kalian mandiri dan bertanggung jawab, istilahnya independen, untuk bisa menentukan, ya, untuk memiliki otoritas kalian dalam memilih partner. Oke. Action, Knight of Swords. Ini energi Gemini. Lagi-lagi ada Jupiter yang bersinggungan dengan si Chiron. Nah, Aries. Jadi
mindset kalian ya, ungkapkan. Kalaupun itu emang blunt itu maksudnya tegas, tanpa ada ngaling-ngaling. Ungkapkan bagaimana adanya, ya kan? Gemini buat Aqua itu ya pemahaman dan pola pikir mindset kalian sendiri, bagaimana kalian berkomunikasi dan bagaimana kalian dibesarkan, ya. Ungkapkan itu yang disaranin di sini sih ya, untuk mengungkapkan dan komunikasikan ya. Dan wait, Aqua Pisces, Aries, Gemini. Wait, di masalah rumah ya, masalah rumah, properti, whatever, keluarga, rumah tangga, tradisi, ya kan? Ungkapkan. Kalian diminta untuk melampaui batasan-batasan kalian, ya. Dalam berbagi. Aries itu ada di, gua agak ruwet. Gemini ya, energi Gemini itu tentang usaha ya, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang anak ya, tentang masa kecil kalian, mungkin juga tentang romance ya, relationship, tentang project ya. Kalian ungkapkan aja bluntly, ungkapkan aja, karena Jupiter di situ dan Aries itu tentang mindset kalian ya. Yang memang mungkin ada healing di situ, ada yang perlu di healing, ada yang perlu dirilis. Nah, jangan sampai pola pikir kalian itu terkondisikan oleh trauma-trauma. Entah trauma itu bisa kalian dapatkan dari waktu kalian masih kecil, atau diwariskan oleh orang tua atau leluhur. Ya. Sehingga kalian itu akan menciptakan batasan-batasan dalam proyek kalian, dalam bagaimana kalian menghadapi anak, ya kan, bahkan termasuk romance, ya kan. Ungkapkan. Oke. Alam bawah sadar kalian, the Tower. Tara, ya kan. The Tower. Ini energi Mars ada di Leo. Mars itu jalannya pelan banget di Leo, ya. Tanggal 4 kemarin dia masuk ke Leo, ninggalkan Cancer, ya. Dan energi Mars oposisi dengan Pluto itu sejak akhir bulan kemarin, bahkan menjadi highlighted di new moon di Scorpio, karena dia Mars oposisi Pluto bersamaan juga dengan Merkuri di Scorpio, tiga-tiganya 29 derajat. Pada intinya adalah akhir dari setiap zodiak itu, dan itu sangat-sangat kritis, ya kan. Sedangkan ini kan ada Tower ya, sesuatu yang memang ada hal yang sifatnya mendadak, tiba-tiba, yang bisa meruntuhkan apapun yang sudah kalian bangun, gitu ya. Nah, Mars oposisi Pluto, karena Mars ada di Leo sekarang, ya, ini lebih ke masalah relationship atau partnership ya, personal atau profesional buat Aqua, ya. Dan kalau kemarin Merkuri itu ada di Scorpio, nah, itu kan tentang bagaimana kalian berbagi, tadi udah gue jelasin ya, dalam kebersamaan. Dan sekarang Merkuri ada di Sagittarius. Setelah new moon di Scorpio, dia ninggalin new moon di Scorpio, Merkuri itu meninggalkan Scorpio juga, dia masuk ke Sagittarius ya. Bagaimana kalian menghadapi perbedaan-perbedaan, bagaimana kalian melampaui keterbatasan-keterbatasan kalian, perbedaan-perbedaan, entah itu budaya, agama, latar belakang, filosofi, ideologi, peraturan, hukum, tralala, bahkan bagaimana kalian menanggapi jarak atau segala sesuatu yang sifatnya asing buat kalian. Jarak itu bisa geografis, bisa emosional. Nah, kenapa gue di situ? Gue sampai lupa. Enggak, ini ya. Sedangkan Mars oposisi Pluto ini ya, itu berlangsung atau berlaku sampai bulan Mei tahun depan. Ya. Sampai tahun depan 2025. Tindakan kita
yang itu berlawanan dengan bagaimana kita mau menciptakan perubahan itu sendiri. Mars itu tindakan, Pluto itu transformasi. Ya. Akan terus dihajar tuh. Dan Mars di Leo itu kan tentang relationship atau partnership ya. Mars di Leo itu jalannya cuma pelan banget bulan ini, cuma sampai maksimum 6 derajat ya. Padahal biasanya lebih cepat. Yang jelas Mars sudah mulai ngerem dan bersiap untuk retrograde. Untuk retrograde di awal bulan Desember ya. Jadi nanti dia akan balik lagi ke Cancer. Tentang menghadapi lagi tentang kebiasaan-kebiasaan kalian sendiri, bagaimana kalian nge-service orang, tentang kesehatan kalian sendiri juga ya, tentang pekerjaan kalian juga ya. Tuh oke, itu Mars. Dan transformasi akan citra diri kalian sendiri itu juga tergantung dari apa tindakan yang kalian sudah buat, perubahan apa. Oke. Oh iya belum. Langsung kita ke Wisdom of the Oracle. Ya, kita lihat saran dan petunjuk untuk Aqua di November 2024. All that glitters ya. Jangan mudah terpukau dengan apa yang terlihat. Oke. Treasure Island. Akan ada jadi sesuatu yang jauh, tapi ya masih sesuatu yang jauh. Treasure Island akan ada yang berharga. Yang beneran berharga itu masih jauh. Masih jauh untuk enggak untuk dicari, maksudnya bukan masih jauh, ada yang tersembunyi, hidden gem kurang lebih gitu ya. Ada yang lebih berharga daripada apa yang terlihat gitu loh maksudnya ya. Aqua segitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, and share. Bye bye.